Assalamualaikum Bro, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Banyak sekali orang-orang yang request di kolom komentar terkait pandangan saya terhadap KPI yang kasusnya kemarin-kemarin baru mengemuka di media massa dan media sosial tentang seorang laki-laki yang terus-menerus dirundung baik secara fisik, mental maupun secara seksual oleh beberapa temannya. Orang itu sudah lapor kepada Komnas HAM tetapi tidak ada tanggapan, kemudian kepada polisi tidak ada BAP-nya dan kepada KPI-nya. Ternyata KPI-nya juga tidak memberikan tanggapan apapun sampai akhirnya dia curhat dan kemudian menjadi viral. Barulah sejak saat itu KPI menjadi gugup dan gagap untuk menanggapi masalah-masalah yang seperti ini. Sungguh luar biasa, sungguh KPI yang kinerjanya layak untuk diacungi jamban. Selama ini banyak di kalangan masyarakat kita yang menganggap bahwa KPI itu adalah semacam Satpol PP-nya dunia penyiaran atau polisi moralnya lah ya. Yang kerjaannya adalah menyensor adegan-adegan kekerasan dan adegan-adegan yang dianggap sebagai erotis. Tetapi dengan menyeruaknya kasus ini maka akan banyak sekali orang-orang cabul yang berteriak-teriak, "Woi KPI, ngapain aja lu nyensor-nyensor adegan kekerasan dan adegan erotisme lalu sendiri melakukan dua hal itu sekaligus dalam kasus ini?" Ya itu kan sesuatu yang menjadi tamparan buat KPI. Tapi saya harus memberikan sedikit penjelasan Baraya bahwa yang pertama yang menyensor itu sebenarnya bukan KPI tetapi stasiun televisinya, stasiun televisi yang takut terhadap aturan-aturan atau regulasi-regulasi nyeleneh dari KPI. Jadi bukan KPI-nya yang menyensor, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, KPI bukan hanya ngurusin soal itu. Dalam wewenang dan kewajiban KPI itu jauh lebih luas lagi. Semua hal terkait dengan kelayakan tayangan di media massa itu urusannya adalah KPI. Maka misalkan ketika sinetron Azab muncul, itu juga kan mendapat teguran yang keras walaupun di sana tidak ada adegan kekerasan dan adegan pornografi. Yang terjadi di sana itu adalah pelecehan agama, atau maksudnya orang yang meninggal kemudian dijadikan cerita, kemudian dijadikan sebagai ajang untuk mencari duit, kan seperti itu. Nah, tetapi kita di sini akan fokus pada satu hal yang paling utama, bahwa dalam konteks ini kita akan menjelaskan bahwa KPI itu salah baca tentang erotisme, tentang pornografi, tentang hal yang semacam itu. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda dan izinkan saya di episode ini untuk menjelaskan apa yang saya maksud sebagai kesalahan KPI. Yuk kita mulai. Salah satu kegagalan terbesar KPI itu adalah bahwa mereka gagal untuk mendefinisikan kecabulan atau mendefinisikan pornografi, sehingga mereka menjadi tidak relevan ketika mereka harus menyensor sesuatu yang dianggap pornografi atau erotis. Apa yang dimaksud dengan pornografi? Di Indonesia, definisi yang biasa dipakainya itu adalah bahwa pornografi itu adalah satu gambaran atau suara atau apapun yang mengandung pesan yang di dalamnya ada unsur kecabulan atau sesuatu yang melanggar norma dan sebagainya. Definisi ini adalah definisi yang tidak bisa memberikan penjelasan pasti karena kecabulan itu artinya kan adalah sesuatu yang keji, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang melanggar norma, dan itu semua adalah sesuatu yang subjektif sehingga tidak bisa kita pahami secara universal. Atau kemudian kita cari definisi yang dipakai oleh orang-orang barat. Apa yang dimaksud dengan pornografi? Adalah gambaran tentang sesuatu yang dimaksudkan untuk memancing gairah seksual, dan ini pun adalah sebuah definisi yang salah kaprah, dalam artian kan maksud seseorang itu kan tidak bisa dihakimi, tidak bisa diukur. Misalkan saya bikin konten YouTube ini, apa maksudnya? Nyari duit kah? Atau saya pengen terkenal kah? Atau saya apakah? Kan itu semuanya adalah gambaran dari orang lain. Saya sendiri punya pendapat dan pendapat itu tersembunyi dalam hati saya. Saya bisa ngomong tapi ngomong itu berbohong. Jadi maksud itu kan sesuatu yang tidak bisa diukur. Nah, dengan penjelasan-penjelasan yang seperti itu, maka bagaimana kita harus menjelaskan tentang pornografi? Dan kalau kita tidak bisa menjelaskannya, apa yang harus disensor? Kan seperti itu. Maka kita akan menjelaskan pornografi dalam sudut pandang sains. Jadi ayo kita kembali ke dalam sains dan ilmu pengetahuan. Jadi kita mulai dari hal yang paling sederhana Baraya, begini ya. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini secara naluriah memiliki kesadaran universal, yaitu bahwa mereka itu harus mempertahankan gennya. Nah, tetapi untuk manusia ini agak kompleks. Untuk bisa mempertahankan spesiesnya, manusia itu kan membutuhkan dua jenis kelamin untuk kawin dan kemudian bereproduksi. Siapa di antara yang lebih memiliki saham tinggi itu tentu saja adalah perempuan.
Nah, tetapi ketika perempuan harus bereproduksi, dia itu ada dalam masa yang sangat rentan. Karena resiko kematiannya tinggi, resiko lemahnya sangat tinggi, disergap binatang buas, kebanjiran, dan sebagainya. Itu pas masa reproduksi itu adalah masa-masa yang sangat rentan. Karena itu, dia sangat membutuhkan pihak lain untuk bisa menjamin keamanannya selama dia bereproduksi. Kurang lebih seperti itu. Dan sebagian besar alat-alat reproduksi dalam tubuh perempuan itu membuat dia lebih rentan untuk bisa mempertahankan dirinya. Nah, maka dalam hal ini kita menemukan bibit dari pornografi, yaitu apa? Ngode. Jadi begini, berarti saya harus jelaskan bahwa perempuan ngode dan cowok ngemodus itu bukan hasil dari kebudayaan orang zaman internet, zaman now. Itu gak ada hubungannya dengan itu. Ngodenya perempuan dan ngemodusnya laki-laki itu sudah dilakukan bahkan sejak zaman Meganthropus paleojavanicus sedang berdebat hebat dengan Australopithecus boisei tentang siapa di antara mereka yang menelurkan manusia modern. Kan ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kesetaraan gender atau emansipasi wanita atau hal-hal yang sekarang lagi diwacanakan di dunia modern. Ini terkait dengan sains. Jadi maksudnya begini Baraya, cewek itu sejak awal memang harus ngode. Kenapa harus ngode? Karena dia yang memiliki risiko yang sangat besar dalam reproduksi. Apa hubungannya ngode dengan reproduksi? Jadi gini Baraya, ketika perempuan itu ada dalam masa reproduksi, maka itu adalah masa yang sangat rentan dan sangat berisiko untuk hidupnya. Karena itu dia sangat membutuhkan jaminan dari pihak lain agar dirinya terlindung atau aman atau cukup mendapatkan makanan dalam masa-masa yang sangat rentan itu. Kan seperti itu. Maka adalah lebih penting bagi perempuan untuk mengetahui siapa yang mencintai dia daripada siapa yang dia cintai. Karena itu, maka si perempuan itu tidak boleh nembak duluan. Ini secara biologis ya. Kenapa tidak boleh nembak duluan? Karena kalau nembak duluan, dia hanya tahu bahwa dirinya menyukai si laki-laki itu, tetapi dia tidak tahu sampai sejauh mana si laki-laki itu suka padanya. Maka si perempuan itu lebih milih ditembak, biar si laki-laki itu diketahui sampai sejauh mana perjuangannya, sampai sejauh mana keberaniannya, sampai sejauh mana cinta kasihnya pada dirinya. Makanya banyak juga di antara perempuan yang ketika ada orang yang nembak dia masih suka, tapi dia jaga image. Kenapa seperti itu? Ini penting secara biologis untuk bisa meyakinkan bahwa si laki-laki itu memang akan melindungi dia dalam masa-masa yang sangat rentan dalam hidupnya. Pikirannya seperti itu. Nah, jadi ngode itu adalah alasan ketika si perempuan suka pada si laki-laki tertentu, tetapi dia tidak boleh nembak duluan, karena dengan seperti itu dia kehilangan kesempatan untuk mengetahui siapa yang mencintai dia. Maka dia harus ngode. Begitu ya. Kita cari yang paling sederhana dan paling biologis, payudara. Saya mohon maaf ya. Kenapa payudara perempuan itu besar? Ya, jangan mikir yang aneh-aneh ya, kita berbicara soal sains. Kenapa perempuan itu punya payudara yang besar? Kan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kelenjar air susu untuk bayinya. Seandainya perempuan yang paling tepos sekalipun, kelenjar air susunya tetap banyak, dan yang besar sekalipun itu nggak ngaruh sama sekali dengan kelenjar air susu. Jadi kenapa dia harus menjadi besar? Kenapa dia harus menonjol? Karena ngode terhadap laki-laki. Jadi tubuh perempuan dalam konteks itu pun itu adalah pesan seksual. Secara alamiah, tubuh perempuan itu adalah pornografi itu sendiri, karena di situ ada pesan seksualnya. Nah, pesan seksual macam apa itu? Jadi ceritanya dalam evolusi itu, makhluk-makhluk semacam kera itu punya, si perempuan itu kan nggak boleh nembak duluan. Jadi dia harus menunjukkan bahwa kalau dirinya sudah siap bereproduksi, maka dia akan menunjukkan dengan bagian tubuh tertentu. Bagian tubuh di antara kera misalkan yang paling gampang untuk bisa dilihat oleh lawan jenis itu adalah pantat misalkan ya. Maka ada beberapa monyet yang pantatnya itu sangat besar, sangat merah, sangat mencolok warnanya dan sebagainya. Itu untuk menunjukkan bahwa saya sudah siap berhubungan, saya sudah siap bereproduksi. Jadi sudah ada tanda-tandanya seperti ini, maka terjadilah proses perkawinan. Nah, spesies manusia itu berdiri tegak sehingga bagian-bagian yang sudah menunjukkan bahwa saya siap bereproduksi itu tertutup di antara dua kaki itu. Baraya paham kan ya, berdiri tegak itu menutup. Nah, karena itu tidak ada yang bisa diekspos, sehingga spesies manusia itu kemudian berkembang, yang perempuan itu menciptakan kode pesan seksual lain di tempat yang lain, yaitu payudara, yang menunjukkan bahwa saya sudah siap bereproduksi. Kan seperti itu. Makanya sekarang kalau ada pertanyaan misalkan ya, cowok-cowok di zaman dulu itu seneng banget sama cewek pasar toge. Kenapa suka sama pasar toge?
cowok-cowok banyak yang suka tetapi tidak bisa menjelaskan kenapa ya suka sama yang seperti itu. Kan seperti itu. Karena sukanya cowok terhadap cewek pasar toge itu adalah naluriah, bukan logika. Jadi jangan main logika di sini. Jangan jawabannya ya karena suka aja. Ya suka tuh kenapa gitu kan. Nah, kenapa cowok suka sama cewek pasar toge itu adalah karena cewek pasar toge itu mensimbolisasikan tentang kesiapan perempuan untuk bereproduksi. Misalkan panggul yang besar dan penuh lemak itu berarti dia siap untuk melahirkan. Kemudian payudara yang besar itu adalah simbol untuk merawat bayi, menyusui dengan baik dan seterusnya yang lewat. Nah, itu pikirannya adalah seperti itu. Maka tubuh wanita itu adalah mengandung pesan-pesan seksual terhadap lawan jenisnya bahwa saya siap untuk bereproduksi, begitu. Atau yang sedikit lebih sosiologis lah, misalkan kenapa cewek senang pakai lipstick. Lipstick itu adalah kosmetik universal untuk para perempuan di seluruh dunia. Budayanya apapun itu lipstick itu selalu ada. Kenapa seperti itu? Baraya bingung kan, perempuan ditanya kenapa pakai lipstick, mereka akan jawab ya biar nyaman aja, ya ini kan ikutin kebiasaan dan sebagainya. Tapi kan sekali lagi sains itu nggak bisa berhenti pada situ. Ya kenapa nyaman dengan pakai lipstick gitu, kenapa percaya diri dengan pakai lipstick kan gitu. Jawabannya adalah naluriah. Jadi maksudnya begini Baraya, ketika perempuan itu siap bereproduksi, maka bagian bagian intimnya itu adalah merah, basah, merekah. Tetapi itu tidak bisa diekspos karena si perempuan itu tidak boleh menunjukkannya secara eksplisit. Maka dia harus mencari bagian tubuh lain yang bisa menjadi simbol bagian bawahnya. Dia harus merah, merekah, basah. Maka bibir ini dibuat merah, dibuat basah, dan dibuat merekah. Inilah juga alasan kenapa model-model perempuan yang pose seksi mereka akan bilang gini, yang bibirnya itu dibuka sedikit ya, yang gitu, yang bibirnya, yang giginya kelihatan sedikit, yang semacam itu. Kenapa? Karena sekali lagi merah, merekah, dan basah tidak bisa secara eksplisit ditunjukkan, tetapi harus disimbolisasikan dengan yang lain. Maka simbol-simbol seks itu di antara laki-laki dan perempuan itu penuh sekali. Makanya saya nggak bisa cerita panjang di sini karena durasi ya, tapi saya bisa ngomongin ini selama berjam-jam terkait dengan, jadi kalau saya ketemu dengan perempuan, saya bisa tahu apakah dia suka sama saya atau enggak, apakah dia tertarik pada saya atau enggak, ataukah dia sedang tertarik pada laki-laki yang lain dan sebagainya. Karena setiap perilaku perempuan itu dan laki-laki juga itu memiliki banyak sekali pesan-pesan seksual di dalamnya situ. Nah, inilah yang namanya pornografi. Pornografi itu adalah pesan-pesan yang secara eksplisit disampaikan secara seksual, begitu kurang lebihnya. Jadi saya mohon maaf, tapi KPI itu salah baca buku dalam hal ini. Maksudnya KPI itu terlalu fokus pada tayangan. Kalau misalkan bajunya dikit, berarti harus disensor. Kalau bajunya banyak, berarti nggak disensor. Sebenarnya pesan-pesan seksual itu nggak hanya harus baju, Baraya. Misalkan begini, perempuan berjilbab itu pesan seksualnya bisa sangat kuat untuk laki-laki tertentu. Laki-laki yang dominan itu, yang kuat itu, misalkan dia akan sangat senang sama perempuan yang tidak mandiri, perempuan yang manja, yang seperti itu. Dan ketika melihat perempuan berjilbab, ada kesan bahwa jilbab itu adalah wanita solehah yang taat pada suami, yang semacam itu kan, ada kesan-kesan seperti itu. Nah, itu justru bisa memunculkan hasrat seksual yang lebih tinggi daripada perempuan bule yang pakai bikini dengan tatapan mata yang menantang gitu. Kan seperti itu. Jadi pesan seksual itu tidak harus sama untuk setiap individu dan setiap orang. Atau misalkan ada adegan di sinetron tertentu yang ngomongnya mendesah, yang apa, itu bisa lebih porno daripada Sandy yang pakai bikini. Itu pastinya seperti itu. Nah, ini dari tadi kita kan ngomongin soal cewek terus, ada cowok seperti apa? Ya, seperti yang saya katakan tadi Baraya, bahwa laki-laki itu tidak terlalu membutuhkan kode. Karena dia langsung untuk menembak, dia langsung nyatain ketertarikannya. Nah, tetapi kalaupun harus dipaksa, maka komunikasi laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Komunikasi laki-laki itu tidak terlihat pada tampilan fisiknya, tapi pada baunya. Perbedaan antara otak laki-laki dan otak perempuan, salah satunya adalah bahwa otak perempuan itu mampu mencium feromon laki-laki. Jadi si perempuan itu gak ngerti bentuk laki-laki kayak gimana, kadang-kadang jelek, tapi kok nyaman sih duduk sama pemain basket kayak gini, kok enak banget ngobrol sama orang ini, padahal orang ini biasa-biasa aja dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena komunikasi perempuan itu melalui feromon. Ada laki-laki keluar feromon, kecium sama si perempuan, masuk ke dalam otak, dan akhirnya bereaksi, dan hal-hal yang semacam itu. Ini jugalah yang kemudian membedakan antara laki-laki gay dengan laki-laki normal.
Laki-laki gay itu otaknya sama seperti perempuan, dalam arti dia bisa mencium bau feromon laki-laki, sehingga dia nyaman sekali kalau ngobrol sama laki-laki, seperti itu. Makanya muncul kemarin-kemarin ada pertanyaan, Pak, saya itu gay, tapi saya nggak tahu apakah saya gay itu adalah karena masalah biologis dalam artian genetik atau karena masalah sosial. Kalau Baraya baca bukunya McKinsey yang ada skala 0 sampai 6 tentang gay itu, kemungkinannya bisa banyak. Kemungkinan seorang gay itu bisa jadi gara-gara masalah sosial, juga bisa gara-gara masalah genetik. Tetapi bagaimana cara membedakannya? Kalau Baraya yang gay itu tertarik pada laki-laki gara-gara bukan fisiknya tapi bau badannya, Baraya bisa ngerasain banget bau badan cowok itu dan terangsang dengan itu, maka Baraya gay secara genetik. Tetapi kalau Baraya ngelihat cowok kemudian six pack, badannya keren, otot yang semacam itu, kemudian Baraya tertarik, maka kemungkinan Baraya itu gay secara sosial. Ya agak sesimpel itu sih, tapi maksudnya ya disesuaikan aja dengan durasi ceritanya seperti itu. Makanya balik lagi saya ngomong, ketika misalkan Sandy itu pakai bikini, misalkan yang kemudian disensor oleh KPI, itu sebenarnya adalah kesalahan fatal. Kenapa seperti itu? Karena walaupun Sandy itu cuma pakai bikini, tidak ada pesan-pesan seksual yang ada di sana. Walaupun tubuh Sandy itu humanoid, bukan tupai, dia tidak akan bisa menyampaikan pesan seksual kepada laki-laki yang menontonnya. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena wajahnya adalah tupai dan karena dia berbulu. Berbulu itu adalah pesan-pesan yang justru anti sange. Maaf ya, terhadap laki-laki. Atau gambar olimpiade yang kemarin perempuan misalkan yang disensor oleh KPI dan sebagainya. Iya, oke, kalaupun itu dianggap sebagai memiliki pesan-pesan seksual, maka yang seharusnya lebih disensor itu adalah misalkan iklan Shimizu. Sedotannya kuat, semburannya kenceng, yang seperti itu. Saya mohon maaf ya, tapi itu ada pesan-pesan yang bisa ditafsirkan oleh banyak orang sebagai pesan seksual daripada perempuan yang berenang di olimpiade yang seperti itu. Atau misalkan ini ada iklan, nah iklan sempak Firaun. Iklan sempak Firaun zaman dulu itu ada teks di situ menyesuaikan dengan bentuk titik Anda. Saya mohon maaf ya, memang kata-katanya seperti itu. Ini ngomong kata-katanya kasar, pakai titik segala di situ, tetapi itu tidak ada pesan seksual sama sekali. Dan itu tidak harus disensor. Berbeda dengan yang satu lagi, misalkan gagarontol. Nah, yang seperti ini jelas ada pesan-pesan eksplisit yang mengajak pada masalah-masalah seksual. Nah, ini gambarnya sama-sama seperti ini, sama-sama vulgar, terus gambarnya seperti ini, tetapi kita bisa mengetahui mana yang mengandung pesan-pesan seksual dan mana yang tidak. Dan karena itu kita bisa mengetahui mana yang semestinya disensor dan mana yang tidak. Ya, semoga saja ini bisa menjadi masukan buat KPI. Sekali lagi, ini adalah penafsiran saya, pikiran saya. Tapi mari kita sama-sama belajar terkait hal ini agar kita menjadi relevan untuk bisa menyensor mana yang seharusnya disensor, mana yang tidak. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.